Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Farida. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori. Di sini ada 6 teori. Yang pertama, teori sistem persamaan linear atau SPL. Sistem persamaan linear atau SPL adalah sekumpulan persamaan linear yang saling berhubungan di mana setiap persamaan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tertentu. SPL digunakan untuk menemukan nilai variabel yang memenuhi semua persamaan dalam sistem tersebut. SPL merupakan alat matematis yang sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam ekonomi untuk memodelkan interaksi antar variabel seperti harga, permintaan, dan pasokan. Dan teori yang kedua yaitu teori ekonomi mikro, permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan di pasar. Menurut teori ini, harga barang akan cenderung bergerak menuju di titik keseimbangan, di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Teori yang ketiga yaitu teori titik equilibrium dalam ekonomi. Titik equilibrium dalam ekonomi merujuk pada keadaan pasar di mana permintaan dan penawaran bertemu, sehingga harga dan jumlah barang stabil. Titik equilibrium ini sangat penting dalam analisis kebijakan ekonomi, seperti kebijakan tarif atau intervensi pasar. Teori yang keempat yaitu teori penimbunan barang dan pengaruhnya terhadap pasar. Penimbunan barang merujuk pada tindakan penyimpanan barang dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mempengaruhi harga atau memenuhi kebutuhan di masa depan. Dalam ekonomi, penimbunan dapat menciptakan ketidakstabilan harga seperti yang terjadi dalam kasus penimbunan daging impor, di mana pasokan barang di pasar lebih besar dari yang dibutuhkan. Teori yang kelima yaitu teori perdagangan internasional, kenaikan dan proteksionisme. Kenaikan adalah praktik menjual barang di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar domestik, di mana seringkali di bawah biaya produksi untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Tarif impor bertujuan untuk menyeimbangkan harga pasar domestik dengan harga internasional sehingga pasar lokal dapat bersaing dengan produk impor. Teori yang terakhir yaitu model matematika dalam ekonomi. Model matematika terutama melalui penggunaan sistem persamaan linear sering digunakan untuk memodelkan fenomena ekonomi yang kompleks. Dalam hal ini, SPL digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai variabel pasar seperti harga, jumlah pasokan, dan permintaan. Dengan mengintegrasikan SPL dalam analisis ekonomi, yaitu kita dapat mengukur dampak kebijakan tarif terhadap pasar daging sapi, serta menghitung titik equilibrium yang dapat memandu kebijakan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zain ingin menjelaskan tentang hasil penggalian data. Itu ada data kualitatif dan juga ada data kuantitatif. Yang pertama itu data kualitatif. Jadi kita itu observasi di pasar Tanjung, yaitu dengan Bapak Ahmad Lili. Bapak Ahmad Lili ini menjelaskan tentang hasil penjualan daging sapinya seperti itu. Bagaimana Bapak Ahmad Lili menjual daging sapi? Jadi wawancara dengan Bapak Ahmad Lili atau penjual daging sapi ini, Bapak Ahmad Lili itu mengungkapkan bahwa kenaikan harga daging sapi lokal dalam beberapa bulan terakhir telah mengaruhi penjualan di lapaknya. Ketika harga naik, pembeli pasti langsung mengurangi jumlah belanja mereka. Biasanya yang beli 1 kg sekarang paling cuma 1,5 kg. Seperti itu ucap Bapak Khalili. Bapak Khalili juga mengaku bahwa kenaikan harga ini disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional dan distribusi.
serta keterbatasan pasokan sapi lokal. Pasokan sapi dari peternak lokal jadi lebih mahal karena biaya pakan juga lebih naik seperti itu. Kalau begini terus, pedagang kecil seperti saya harus berpikir keras supaya kita bertahan, tandanya Pak Beli. Jadi hasil observasi kami itu observasi di pasar Kopajung menunjukkan adanya perbedaan pola pembelian selama kenaikan harga daging sapi. Banyak konsumen yang terlihat lebih selektif, baik dalam jumlah maupun kualitas yang dibeli. Sebagian besar pembeli menawar harga lebih keras dibandingkan sebelumnya. Sementara penjual seperti Bang Olil ini menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan harga jual dengan margin keuntungan. Daging sapi lokal yang biasanya diminati karena kualitasnya yang unggul, kini menjadi kurang terjangkau bagi sebagian konsumen. Beberapa pedagang termasuk Bang Olil ini mencoba menarik pembeli dengan memberikan potongan harga kecil atau menyediakan opsi daging dengan potongan lebih kecil. Namun, strategi ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi penurunan penjualan. Jadi, kesimpulannya itu, kenaikan harga daging sapi lokal mempengaruhi pola konsumsi konsumen di pasar Kopajung. Konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam membeli. Sementara penjual seperti Pak Holil ini harus menghadapi tantangan untuk tetap kompetitif tanpa mengorbankan margin keuntungan. Ketidakseimbangan antara biaya pasokan yang meningkat dan daya beli konsumen menjadi masalah utama yang dihadapi para pedagang daging sapi lokal di wilayah ini. Selanjutnya itu ada data kuantitatif. Berikut adalah data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari sumber lain terkait dengan permasalahan kenaikan daging sapi dari Indonesia. Yaitu yang pertama yaitu harga daging sapi lokal dan impor sebelum dan sesudah terjadinya kenaikan. Harga daging sapi lokal sebelum kenaikan yaitu Rp120.000 per kilogram. Harga daging sapi impor sebelum kenaikan Rp90.000 per kilogram. Harga daging sapi lokal setelah kenaikan yaitu Rp130.000 per kilogram. Harga daging sapi impor setelah kenaikan Rp70.000 per kilogram. Yang kedua yaitu permintaan dan penawaran daging sapi. Permintaan daging sapi lokal sebelum kenaikan 500 kg per hari. Permintaan daging sapi lokal setelah kenaikan daging sapi impor, permintaan terhadap daging sapi lokal mengalami penurunan signifikan. Dalam 3 bulan terakhir, permintaan daging sapi lokal di pasar Kopajung berkurang menjadi 300 kg per hari akibat peralihan konsumen ke daging sapi impor yang lebih murah seperti itu. Permintaan daging sapi impor setelah kenaikan yaitu Rp70.000 per kilogram, Rp70.000 per kilogram per hari. Setelah harga daging sapi impor turun menjadi Rp70.000 per kilogram, permintaan meningkat menjadi 700 kg per hari. Selanjutnya yaitu data ekspor impor daging sapi. Ekspor daging ke Indonesia sebelum kebijakan kenaikan mengekspor sekitar 25.000 ton daging sapi ke Indonesia setiap tahun. Ekspor daging sapi ke Indonesia setelah kenaikan 35.000 ton per tahun. Kondisi pasar daging sapi di pasar Kopajung yaitu berdasarkan wawancara dengan pedagang dan konsumen di pasar Kopajung, sekitar 60% konsumen memilih daging sapi impor karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan daging sapi lokal sebelum kenaikan. Hanya 40% konsumen yang memilih daging impor. Jumlah pedagang yang mengalami kerugian, data dari Asosiasi Pedagang Daging Sapi menunjukkan bahwa lebih dari 30% pedagang daging sapi lokal mengalami penurunan omset hingga 50% setelah terjadinya kenaikan daging sapi. Kesimpulan data kuantitatif yaitu harga daging sapi lokal sebelum kenaikan Rp120.000 per kilogram, harga daging sapi impor sebelum kenaikan Rp90.000 per kilogram, harga daging sapi lokal setelah kenaikan Rp130.000 per kilogram, harga daging sapi impor setelah kenaikan Rp70.000 per kilogram, permintaan daging sapi lokal sebelum kenaikan 500 kg per hari, permintaan daging sapi lokal setelah kenaikan 300 kg per hari, permintaan daging sapi impor setelah kenaikan 700 kg per hari, penawaran daging sapi lokal sebelum kenaikan 500 kg per hari, penawaran daging sapi lokal setelah kenaikan 350 kg per hari, penawaran daging sapi impor setelah kenaikan 800 kg per hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Paparan data. Untuk membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang ini terkait dengan kenaikan daging sapi di Indonesia, kita dapat membangun sebuah sistem persamaan linear atau SPL yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang relevan seperti harga, permintaan, penawaran, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasar daging. Berikut adalah langkah-langkah
pembentukan sistem persamaan linear berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang telah diperoleh. 1. Definisi variabel. 2. Persamaan penawaran dan permintaan. 3. Membangun sistem persamaan linear. 4. Titik equilibrium. Titik equilibrium tercapai ketika permintaan QD sama dengan penawaran QS. Untuk menentukan titik equilibrium untuk daging sapi lokal dan impor, kita harus menyesuaikan sistem persamaan linear untuk P1 harga daging sapi lokal dan P2 harga daging sapi impor yang memenuhi kondisi. 5. Hasil perhitungan titik equilibrium. Berdasarkan perhitungan dan penyelesaian sistem persamaan linear yang ada, kita akan mendapatkan harga titik equilibrium untuk daging sapi lokal dan impor yang akan menunjukkan harga dan jumlah yang sesuai dengan keseimbangan pasar. Misalnya, hasil perhitungan dapat menunjukkan bahwa titik equilibrium untuk harga dan penawaran 400 kg per hari, sedangkan titik equilibrium untuk harga daging sapi impor berada pada 75 per kilogram dengan jumlah permintaan dan penawaran 600 kg per hari. Kesimpulan, pembangunan sistem persamaan linear ini membantu kita untuk menganalisis dinamika pasar daging sapi sebelum dan setelah kenaikan, serta untuk menentukan titik equilibrium yang tercapai setelah terjadi perubahan harga. Perhitungan titik equilibrium ini penting untuk mengelola pasokan dan permintaan barang. Harga tidak terjadi ketidakseimbangan pasar, baik untuk daging sapi lokal maupun impor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Zaman dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data. Dalam analisis ini kita menggabungkan teori yang telah dibahas di bab 1 mengenai sistem persamaan linear dengan data yang diperoleh dari bagian A, data kualitatif, dan bagian B, data kuantitatif. Sistem persamaan linear digunakan untuk memahami hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran barang. Dalam hal ini adalah daging sapi yang mengalami fenomena kenaikan oleh negara eksportir seperti ke pasar Indonesia. Teori ekonomi dasar mengungkapkan bahwa permintaan terhadap suatu barang berbanding terbalik dengan harga, sementara penawaran berbanding lurus dengan harga. Dalam konteks ini, data kuantitatif menunjukkan bahwa sebelum kenaikan, harga daging sapi lokal di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi impor, yang mengakibatkan permintaan terhadap daging sapi lokal cenderung lebih rendah dan penawaran lebih terbatas. Setelah terjadi kenaikan, harga daging sapi impor turun signifikan yang menyebabkan permintaan daging sapi impor meningkat drastis. Hal ini terlihat jelas dalam data yang diperoleh dari pasar Kolpaju, di mana harga daging sapi lokal naik setelah kenaikan, sementara harga daging sapi impor yang lebih murah menyebabkan lonjakan permintaan dan penawaran. Melalui sistem ini, persamaan linear, kita dapat mengidentifikasi titik equilibrium di mana
permintaan dan penawaran daging sapi akan seimbang dari perhitungan persamaan yang telah dilakukan.